Mas Pram dan Bang Dul itu berKTP Jakarta, orang Jakarta, ya. Dan yang namanya Mas Pram itu tahu Jakarta. Kalau Bang Dul Jakarta tahu. Saya kira yang lebih dekat diterima itu adalah Mas Pram dan Bang Dul. Sebab berkaitan dengan Ridwan Kamil itu celotehannya di Twitter itu terlalu mendiskreditkan orang Jakarta sebelumnya. Kalau pakai logika dia sendiri sebelumnya dia bilang bahwa orang Depok harusnya kerja di Depok, orang Cakung harus kerja di Cakung agar tidak macet kan gitu. Ya dia orang Bandung seharusnya juga kerja di Bandung lah. Susono orang Depok harusnya kerjanya di Depok, jangan kerja di Jakarta kan. Hari ini sudah hadir tokoh sekaligus pemimpin Ormas Betawi, yakni Forum Betawi Rempuk, yakni kita hadir bersama kita, yakni Kiai Haji Lutfi Hakim. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah baik. Ini luar biasa, kita sudah kehadiran tokoh yang lebih rinci nanti akan membahas. Pak Yai, kegiatan dan keseharian hari ini apa aja Pak Yai? Kegiatan ya berurusan dengan umat lah, pengajian gitu kan, dan kegiatan-kegiatan Forum Betawi Rempuk yang lain. Oke, bisa diperinci Pak Yai, Forum Betawi Rempuk ini sebetulnya sebesar apa sih Pak Yai di DKI Jakarta? Saat ini anggota saya yang ber-KTA itu kurang lebih hampir mencapai 53.000 se-Jabodetabek. KTA itu include dengan nomor KTP dan KK. Jadi tidak ada ganda dan sistemnya barcoding. Kalau bisa diasumsikan masyarakat Betawi itu apa sih sebetulnya Pak Haji? Apakah masyarakat Betawi itu harus berdiam diri di skop Jakarta atau bisa dihitung di luar Jakarta juga? Bagaimana untuk mencirikan itu sebetulnya? Pertama Betawi itu lebih dari etnis dia. Dia boleh dibilang suku bangsa. Makanya Husni Tamrin saat Sumpah Pemuda tidak menulis etnis Betawi, tapi suku Betawi gitu. Karena kalau yang lain bisa kelihatan dari fisik ya kan, dari warna kulit, roman muka gitu kan. Oh ini orang Batak itu pasti dia gitu, atau mohon maaf oh dia orang Padang dari muka dia Melayu gitu. Tapi kalau orang Betawi kan enggak, dia tidak bisa dicirikan fisik. Kadang mata ada yang sipit gitu, ada yang belok, kulit ada yang hitam, ada yang coklat gitu kan, ada sawo matang, ada yang juga bule gitu kan. Itu Betawi ya. Dan pada awalnya dia memang tinggal di sekitaran Jabodetabek itu. Di Jakarta juga paling banyak. Namun kemudian karena keserakahan kota Jakarta ya, pada akhirnya mereka terpinggirkan. Makin minggir akhirnya lebih banyak di sekitaran kota-kota penyangga ibu kota Jakarta ini. Jadi sebagai penyangga dalam artian ini tergusur atau tergeser atau memindahkan diri secara sukarela Pak Yai? Ya lebih banyak tergusur. Kayak misalnya di Senayan dulu kan banyak orang Betawi yang ternak sapi, pengrajin batik. Kemudian ketika akan dibuat stadion, lalu mereka tergusur ke Tebet. Setelah dari Tebet ada lagi yang mental-mental lah ke Depok, ke lebih pinggir lagi gitu kan. Oh jadi mereka itu sebetulnya menjadi subkultur baru di sekitaran DKI pada akhirnya? Sebetulnya enggak, karena memang sebelumnya sudah ada penduduk Betawi.
Jadi Betawi itu yang di tengah misalnya kan bahasanya lebih terpengaruh oleh budaya Arab misalnya, atau ada pengaruh-pengaruh India dengan gitu kan, kemane gitu kan, ape. Tapi itu yang tengah. Tapi yang pinggir-pinggir kayak Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Tangerang, Jakarta Selatan itu kadang pakai akhiran dan ada oraknya, makanya disebut Betawi orak karena ada pengaruh Jawa di dalamnya. Jadi benturan budaya atau antar budaya lah, pertemuan antar budaya. Ya sebetulnya bukan benturan budaya. Betawi ini melting pot. Pencairan, tempat bercair. Betul. Semua ya. Yang begitu ramah terhadap budaya apapun. Makanya kalau lihat Betawi itu menarik gitu. Saya misalnya kecil itu dalam hal hitungan angka lebih terbiasa menggunakan bahasa Cina sejak kecil. Nggak pernah misalnya tanya harga bakwan ini berapa gitu kan, 10 rupiah, bukan, ini berapa, captun gitu. Tun itu untuk penyebutan rupiah tapi artinya perak kan, 10 perak gitu. Ini berapa, gotun berarti 5 perak, ini berapa, jigo. Dan waktu seusia saya masih kecil itu masih tahun 80-an, sempoa itu nggak perlu kursus karena hampir banyak orang Betawi itu bisa sempoa. Dalam baju pengantin misalnya yang perempuan berbusana ala Cina, yang pria berbusana ala Arab gitu. Kadang ada juga campuran Eropa ketika dia menggunakan jas meskipun di bawahnya kain sarung itu. Jadi memang dia begitu ramah dengan budaya sehingga tidak pernah di Betawi ini ada benturan budaya atau konflik yang disebabkan oleh etnis, itu tidak ada sebetulnya. Karena ramahnya Betawi terhadap semua budaya yang ada. Makanya boleh dibilang ini adalah Indonesia kecil ya, miniatur Indonesia. Oke Pak Yai, kalau kita lihat kan beberapa kali kita melihat bahwa Betawi juga ingin menunjukkan diri, menunjukkan sisi eksistensinya di tanah kelahirnya sendiri. Iya. Apakah ada kemauan secara pribadi etnis suku Betawi sendiri untuk melihat Jakarta di masa depan? Setiap suku pasti ingin menunjukkan jati dirinya sebagai bentuk pengejauhan tahan dari kesadaran dia akan keberadaannya ya. Paling tidak bukan untuk arogansi atau semacamnya, untuk menunjukkan bahwa mereka juga punya identitas, mereka punya budaya, mereka punya tradisi, yang artinya bahwa mereka tidak lahir ujuk-ujuk dari batu gitu. Ada yang melatar belakangi mereka dan itu yang membedakan mereka dengan yang lain dalam sisi budaya. Bukan berarti untuk memperkuat sekat-sekat primordialisme, bukan, tapi ya sebagai identitas lah buat mereka sehingga budayanya yang dianggap baik itu tidak hilang. Oke, dalam beberapa waktu kita juga dengar bahwa FBR sendiri juga melakukan deklarasi politik Pak Yai, terhadap dukungan kepada Pak Pramono Anung. Apa yang dilihat dari FBR sendiri kepada Pak Pramono Anung dengan Mas Dul? FBR itu meskipun pakai branding Betawi ya kan, tapi lebih banyak anggota kita itu multi etnis dan multi agama. Oh, jadi tidak hanya orang Betawi Pak? Bukan. Saya punya penasehat pimpinan pusat itu Katolik agamanya kan. FBR? Ya, saya punya anggota banyak yang di luar Muslim kan, meskipun Betawi itu mayoritas Muslim, tapi dalam hal ini kita hanya ingin menunjukkan bahwa Islam itu rahmat ya, bukan laknat, karena dengan basis budaya kita bisa berbaur satu sama lain tanpa memandang dia agama apa. Dan terkait dengan etnis yang lain, mereka yang sudah lama di Jakarta itu kan sebetulnya orang Jakarta.
Kalau pulang ke kampung sebulan aja kalau orang Betawi bilang udah ngap gitu, udah nggak betah. Pengen buru-buru kembali Balik lagi Jakarta. ke Jakarta. Artinya 11 bulan dia di Jakarta. Kalau memang dia sebulan di kampung kan, otomatis dia lebih banyak waktunya di Jakarta. Mau tidak mau dia punya tanggung jawab yang sama dengan masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Betawi. Makanya kemudian kita termasuk kita naturalisasi lah menjadi Betawi. Oke, jadi memang ini baru pengetahuan baru Pak Yai. Ini kan tidak semua orang tahu bahwa di FBR sendiri sebetulnya banyak orang yang tergabung di FBR yang tidak bersuku Betawi. Ya. Penerimanya bagaimana Pak Yai? Ya, kan ada setiap organisasi punya mekanisme rekrutmen anggota. Jadi kekuatan FBR itu sebetulnya ada di bawah. Dia seperti piramida karena pengurus pusatnya tidak banyak. Bisa dihitung dengan jari. Karena prinsip kita tidak melibatkan banyak orang tapi mampu menggerakkan orang banyak. Gitu. Sehingga pengurus pusat tidak banyak dan itu mereka bergabung di tempat wilayah masing-masing. Kalau Anda berKTP di Jakarta Timur, di kelurahan apa gitu, maka harus di kelurahan itu Anda mendaftar sebagai anggota. Tidak bisa loncat karena ini terkait dengan pendataan gitu. Oke. Kalau menurut Pak Yai sendiri terkait dengan pertanyaan awal saya tadi, kenapa FBR pada akhirnya kemudian memilih Mas Dul, Mas Pram? Pertama, Mas Pram dan Bang Dul itu berKTP Jakarta. Orang Jakarta. Ya. Dan yang namanya Mas Pram itu tahu Jakarta. Kalau Bang Dul Jakarta tahu. Ya kan? Saya kira perpaduan antara tahu Jakarta dan Jakarta tahu itu lebih cocok untuk memimpin. Di samping Bang Dul terutama dia kan orang Betawi secara ideologis, antropologis gitu kan, dan sosiologis sehingga tidak diragukan. Kalaupun toh banyak orang kemudian meragukan karena bapaknya orang Minang, tapi ibunya kan orang Betawi dan dia lahir tahun 60 di Kemayoran. Saat itu belum banyak orang pendatang, mayoritas orang Betawi. Yang sudah pasti kultur yang dia temui kesehariannya adalah kultur Betawi. Maka mau tidak mau ya untuk menjaga konsistensi garis perjuangan FBR yang berusaha memperjuangkan kaum Betawi, mau tidak mau ya kita harus mendukung pasangan Mas Pram dan Bang Dul gitu. Apa yang dijanjikan Mas Pram sama Mas Dul kepada eksistensi suku Betawi? Jadi Jakarta saat ini kan kita tahu bukan lagi ibu kota. Meskipun belum diturunkan ke Pres, tapi setidaknya undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Dan hasil perjuangan saya dan teman-teman Kaukus Muda akhirnya berhasil memasukkan frase lembaga adat dan pemajuan kebudayaan Betawi. Juga dana abadi kebudayaan di pasal 31. Dan ini berarti bahwa amanah dari undang-undang itu harus diterjemahkan ke dalam regulasi-regulasi di bawahnya, baik itu Perda ataupun Pergub dan lain sebagainya. Nah, kepada Mas Pram kami meminta agar dia bisa mewujudkan lembaga adat masyarakat Betawi. Dan Mas Pram menyanggupi itu karena memang beliau berpengalaman lah untuk menyusun banyak peraturan sehingga kita percayakan kepada beliau. Dan saat kita menyodorkan kerjasama ketahanan budaya yang mana di dalamnya dia harus berusaha membuat kebijakan-kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, terutama pasal 31, dia sanggup dan bersedia. Oleh karena itu maka tidak lagi perlu basa-basi, nggak perlu ribet, ya kita dukung Mas Pram dan Bang Dul. Oke, Pak Yai, apakah pertimbangan misalnya Pak Yai kita lihat bahwa orang Jakarta atau masyarakat Jakarta pada umumnya adalah butuh pemimpin yang juga bisa menahkodai tata kelola pemerintahan dan tata kelola kota.
semraut, macet, penataan lingkungan hidup dan pemukiman. Nah, dari hal ini apakah ini menjadi pertimbangan antara Mas Pram kemudian Mas Ridwan Kamil dua-duanya? Dari Pak Yai sendiri melihat keduanya ini yang mana yang potensi pendekatan yang diterima oleh masyarakat suku Betawi? Saya kira yang lebih dekat diterima itu adalah Mas Pram dan Bang Dul. Sebab berkaitan dengan Ridwan Kamil itu celotehannya di Twitter itu terlalu mendiskreditkan orang Jakarta sebelumnya, ya kan? Bahwa dibilang Jakarta hedonis, apa termasuk FBR pernah menjadi sasaran tweetnya bahwa FBR itu dan FPI dianggap intoleran. Jadi ada alasan-alasan sangat subtil sebetulnya, iya, Pak Yai. Betul, terkait dengan cuitannya. Tapi secara pribadi atau secara kelompok sebenarnya menerima aja Pak Yai kehadiran Ridwan, Mas Ridwan sama Pak Suswono sebetulnya. Buat orang Betawi itu siapapun kita terima. Karena itu tradisi kita. Misalnya di masyarakat yang mayoritas Betawi, RT-nya orang Jawa gitu, maaf ya, nggak ada masalah. RW-nya orang Padang nggak ada masalah, atau orang Batak, orang manapun nggak ada masalah buat orang Betawi. Termasuk orang dari Bandung berKTP Bandung dan orang berKTP Depok yang mau cari nafkah di Betawi nggak ada masalah gitu, ya kan? Ridwan Kamil dan Suswono kan mau cari nafkah di Jakarta nggak ada masalah kan? Kita nggak pernah tolak. Jadi dua hal itu sebetulnya hal yang diterima secara lumrah ya Pak Yai. Ya diterima secara lumrah, tapi kalau pakai logika dia sendiri sebelumnya dia bilang bahwa orang Depok harusnya kerja di Depok, orang Cakung harus kerja di Cakung agar tidak macet kan gitu. Ya dia orang Bandung seharusnya juga kerja di Bandung lah. Suswono orang Depok harusnya kerjanya di Depok, jangan kerja di Jakarta kan. Ini menukik ini sebetulnya. Artinya logika yang kita pakai logika dia gitu kan. Dengan cuitan-cuitan dia. Tapi ada pertanyaan Pak Yai. Ini Mas Dul kan sebetulnya mantan wakil gubernur dan kemudian menjadi PLT gubernur kan. Iya. Kan artinya Banten sama Jakarta kan sudah pengalaman berbeda. Dan betul. Kemudian tempat tinggal Mas Dul juga sebetulnya juga di daerah Tangerang juga. Enggak, di Cinere. Cinere sekarang. Cinerenya masih Jakarta. Oh, Cinerenya bukan Cinere Depok ya Pak Yai. Bukan. Oke, dengan pengalamannya kan harusnya Pak Yai jadi pertimbangan misalnya. Kehadiran Mas Dul yang baru di Jakarta. Ya kan? Artinya kalau dibandingkan itu gini, bicara mampu atau tidak, pengalaman atau tidak itu sebetulnya juga tidak penting ya. Sebab siapapun itu bisa kok jadi gubernur karena sistemnya sudah ada, anggarannya sudah ada. Ya kan, tinggal menjalankan. Lawang kemarin juga tukang kayu bisa jadi gubernur gitu. Jadi kalau kita mendukung seseorang karena alasan bahwa ini pengalaman, ini mampu, itu orang-orang yang malas mencari value dari para paslon itu kan gitu. Makanya sudah pastilah mereka punya konsep tentang bagaimana mengatasi macet, mengatasi banjir dan lain-lain. Dan apalagi semua orang yang 3 paslon itu ya bukan kaleng-kaleng kan, punya pengalaman yang masing-masing. Tapi ini kan persoalan chemistry bahwa ya kita lebih dekatnya ke Mas Pram dan Bang Dul gitu kan. Karena itu tadi, pertama dia orang Jakarta, artinya bukan calo. Ketika nyuruh kita nyoblos, dia ngikut nyoblos juga. Karena dia punya TPS berarti kan di Pilkada Jakarta. Kedua, karena biar bagaimanapun Bang Dul itu terutama dengan sinematografinya sudah mengangkat Betawi. Dan tentunya nggak mudah lah membuat sebuah film tentang suatu etnis. Berarti kan sudah ada riset, pendalaman sebelumnya. Buktinya tidak ada orang Betawi protes kalau si Dul itu bukan begitu, bukan begini kan gitu. Artinya dia memang udah Betawi dan kita percayakan kepada orang Betawi untuk mengurus kampungnya sendiri. Oke. Ada pertanyaan Pak Yai di publik ini Pak Yai. Ini kan juga sering kita mengikutilah perdebatan di kolom-kolom komentar di media sosial. Seberapa besar suku Betawi bisa mempengaruhi politik di lingkup DKI Jakarta? Karena sebagaimana Pak Yai bilang ini melting pot bahwa kita nih tempat di mana orang cair, etnisitinya mencair di Jakarta.
Apakah ada potret suku Betawi berhasil memenangkan putra daerahnya di kontestasi politik? Jadi kalau bicara seberapa kuat pengaruhnya, inilah yang menarik buat orang Betawi. Dia tidak seperti etnis lain di mana ada kepala suku yang bisa memerintahkan, maka ketika kepala suku bilang A, dia akan melakukan A gitu. Tapi Betawi kan ini menarik karena sejak dulu Betawi memang tidak seperti daerah lain, tidak ada kerajaan, sehingga tidak ada pemimpin yang bisa dituakan. Satu pemimpin yang dituakan yang bisa mengarahkan dukungan atau orientasi politik pada satu dua orang gitu. Sehingga wajar kalau kemudian dia menjadi pemilih yang cair, yang seberapa mampu paslon itu mempengaruhinya. Saya kira gitu. Makanya jangan kaget kemudian kalau misalnya pernah waktu itu Bang Fauji Bowo dengan Bang Nahrawi itu kalah karena pertama ya itu tadi, mayoritas penduduk Jakarta bukan Betawi, sehingga kekuatannya juga tidak signifikan. Kalaupun toh dia bersatu menghadapi gabungan dari yang lain, tetap aja bakal kalah. Oke, ini menarik dengan pernyataan Pak Yai tadi. Bukan kerajaan, tidak pernah melawan kerajaan dan tidak pernah memiliki tokoh pemimpin atau tokoh Betawi yang satu bisa memerintah segala hal. Apa yang membuat ini menarik Pak Yai? Apakah tokoh-tokoh Betawi juga sebetulnya punya cara pandang tersendiri dan khusus, atau memang karena inilah sebetulnya identitas suku Betawi pada umumnya? Ya, karena saking demokrasinya Betawi, bahkan dia tidak ada stratifikasi kan, dalam hal bahasa aja dia tidak ada stratifikasi. Ya bahasa sama semua, antara yang sebaya, yang di bawah kita sama yang di atas kita. Bahasa semua sama, kecuali mungkin untuk kata ganti. Kata ganti itu ketika kita menggunakan lu gue itu langsung diambil dari Hokian tanpa stratifikasi. Tidak lantas bahwa lu gue hanya digunakan untuk yang sebaya atau di bawah. Tapi sama yang ini juga bisa, tapi kemudian itu biasanya enggak. Untuk yang di atas misal orang tua, kita lebih membahasakan nama kita gitu. Misalnya saya itu Lutfi, ketika berbicara kepada orang tua, punya siapa? Punya Lutfi Pak gitu. Bukan punya Aye, bukan punya ini. Tapi sebagian ada juga yang pakai kata ganti. Aye, ane. Sebetulnya kan ane, ente, lu gue sama. Tidak ada stratifikasi. Kita mengadopsi ana anta itu dari bahasa Arab, tidak ada stratifikasi, karena siapapun bisa aja mengatakan ana, anta, mau budak kok tetap aja bilangnya. Kalau ditanya punya siapa? Ana gitu. Hatta bangsawan kalau ditanya punya siapa? Ana, kan gitu. Jadi cuma kemudian masyarakat kita karena tingginya moralitas bahwa itu untuk menghaluskan, sehingga kadang pakai aye gitu, tapi lebih pada penunjukan nama untuk dirinya. Ini menarik Pak. Saya ingin tahu dan menyelami ini sebetulnya. Bagaimana sih sebetulnya agar seseorang bisa ditokohkan di masyarakat Betawi? Ya kalau persoalan ketokohan itu, ini kan menarik Pak. Ya sesuatu yang tidak ada sekolahnya ya. Iya ini menarik Pak. Karena dia butuh proses yang panjang, mungkin seberapa kuat komitmen, langkah, dan upaya-upaya kita untuk terlibat dalam persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Mungkin ketika kita bisa hadir dalam persoalan-persoalan masyarakat Betawi, sehingga kita mulai dikenal, lama kelamaan mungkin kita akan dianggap sebagai tokoh. Tapi tidak sedikit juga orang yang menganggap dirinya tokoh padahal bukan tokoh, kan gitu. Yang jelas ya butuh proses lah gitu. Apakah perlu menjadi jawara dulu Pak Yai? Istilah jawara itu sebetulnya bukan jagoan ya. Oh gimana itu istilah Betawi. Itu jadi bukan saya dari Jakarta Timur datang ke Jakarta Selatan nantangin jago sini, terus jago sini kalah, lalu saya jawara. Bukan. Jadi ada sebuah
ada kalangan lah, atau kalau misalnya tinju ada ring, kalau sepak bola ada lapangan, atau yang lain ada lapangan dengan aturan tertentu. Ketika dia bisa mengalahkan semuanya maka disebut jawara. Jawara itu artinya juara gitu kan. Jadi ada aturan-aturannya, tidak lantas main tabrak aja. Saya dari Jakarta Timur masuk ke Jakarta Selatan nantangin jago situ. Itu enggak ada. Jadi untuk menjadi tokoh juga tidak harus jadi jawara. Tapi salah satu sebab mungkin bisa jadi karena unsur kejawaraan. Tapi bisa juga karena dia ahli agama, orang yang disegani, tempat masyarakat kemudian belajar tentang ibadah yang benar berdasarkan agama mayoritas yang dianut masyarakat Betawi, yaitu agama Islam. Jadi ada pertimbangan budaya, religi, ya, dan semuanya. Kalau di beberapa suku yang lain mungkin kan kontur pemaknaan budaya itu kan beragam. Madura beda, Banten beda, betul. Itu kan cukup ini Pak. Yang lebih menarik Pak Yai adalah saya juga ingin bertanya, anak-anak muda Betawi itu sebetulnya apakah menghubungkan dengan bola lah Pak Yai? Ini kan sangat resisten sekali juga dengan Pak Ridwan Kamil dihajar betul secara emosional oleh kelompok Persija. Persija itu apakah juga teridentifikasi kepada primordialitas Betawi? Sebetulnya bukan primordialitas Betawi, itu persoalan primordialitas kejakartaan ya, terutama berkaitan dengan semangat pendukung sebuah klub sepak bola. Sementara yang sering bermasalah itu antara Persija dengan Persib. Dan semua orang tahu Kang Emil itu ya bobotoh banget gitu. Gimana sih bobotoh tiba-tiba mau jadi gue, kan nggak mungkin gitu kalau kata teman-teman mungkin. Makanya dan sepanjang ini dia kan selalu menunjukkan hal-hal yang tidak baik lah berkaitan dengan Persija. Terutama misalnya pernah istrinya juga membawa-bawa nuansa ini ya yang ya mengejek, membuli atau apalah terhadap Persija, dan wajar kalau kemudian mereka kemudian bereaksi gitu kan. Kalau persoalan bereaksinya kebablasan, kalau berhadapan mungkin tidak, karena biar bagaimanapun masyarakat kita masih punya etika. Tapi kalau tidak berhadapan, apalagi berhadapannya hanya di handphone, maka isi tempat sampah keluar semua kan gitu. Tapi ketika menghadapi orangnya ya saya kira enggak semua, kecuali mungkin ada pengecualian yang etikanya mungkin kurang bagus gitu. Yang kemudian jadi catatan serius ya, di benak betul. Teman-teman di masyarakat atau pemuda DKI Jakarta. Pak Yai, Jakarta ini kan sudah tidak jadi ibu kota kan. Mungkin ada masih definitif ya, mungkin belum tahu lah apakah Jakarta ini akan ditinggalkan sebagai kota metropolitan atau menjadi ibu kota. Tapi melihat perubahan ini Pak Yai, Betawi melihat perubahan ini apa Pak Yai? Jadi Betawi itu harus menyadari ketika Jakarta bukan lagi ibu kota gitu. Apalagi dia akan menjadi kota ekonomi global. Berarti Jakarta ini bukan hanya milik orang Betawi, bahkan bukan milik orang Jakarta ataupun masyarakat Indonesia, tapi ini berarti milik dunia kan gitu. Nah, dalam kondisi yang semacam itu Betawi sebetulnya mau apa? Gitu kan? Dengan kondisi Jakarta yang tidak punya sumber daya alam, dia nggak punya tambang, nggak punya minyak, nggak punya emas, nggak punya nikel dan lain-lain. Maka dibutuhkan, tapi eksistensi kita, keberlangsungan kita untuk hidup itu kan sesuatu yang harus. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang Betawi? Ini loh yang harusnya disadari oleh masyarakat Betawi. Apakah nantinya Betawi itu hanya sebagai seorang pramusaji saat kita di sebuah rumah makan, misalnya dari makanan yang paling murah sampai yang paling mahal kita tidak bisa mencicipi.
Tapi pada saat misalnya tempat kita dirusak, ya kita marah kan gitu. Tapi tidak pernah bisa mencicipi, itu yang terjadi. Nah makanya kesadaran itu dibutuhkan untuk memikirkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Betawi, terutama berkaitan dengan transformasi sumber daya ekonomi yang harus dimiliki menghadapi kota Jakarta yang akan menjadi kota global. Nah, dalam kondisi itu juga kita kan tidak ingin juga Jakarta yang akan menjadi kota global itu hanya melulu terpaku pada pembangunan infrastruktur. Sebagus apapun jalan, secanggih apapun itu kota, kalau dia tidak berbudaya juga menjadi, kita bilang percuma lah gitu. Makanya nilai-nilai value yang sudah ada tumbuh dan berkembang di masyarakat sepanjang ini juga harus selalu ada berkaitan dengan pembangunan Jakarta menuju kota global. Nah oleh karenanya makanya saya kemudian dengan teman-teman Kaukus Muda memperjuangkan lembaga adat dan pemajuan kebudayaan Betawi agar Jakarta itu Betawi terutama menjadi budaya inti masyarakat Jakarta, karena sudah terbukti bahwa Betawi itu menjadi, tadi saya katakan, melting pot, menjadi tempat pertemuan banyak budaya yang ramah dengan budaya apapun, sehingga relatif lebih soft lah untuk menghadapi budaya global. Kita kan nggak pengen kayak ketika Washington itu jadikan ibu kota global ya, kemudian masyarakatnya mulai kalah, budayanya tergerus oleh musik misalnya. Mereka tergerus oleh musik-musik dari Inggris, Beatles, kemudian Rolling Stone-nya Mick Jagger kan, dan lain-lain. Sehingga Nirvana itu muncul kan akibat mereka main di pinggir-pinggir jalan, di kampung, di lapangan-lapangan. Betul. Ya kan? Pada akhirnya mereka bisa survive, bisa menjadi grup dunia. Nah, tidak semua orang Betawi kan punya semangat survival yang tinggi gitu. Ini Pak Yai. Ini harus dijelasin itu Pak Yai. Makanya kan dibutuhkan alas hak yang bisa memberikan mereka untuk bisa splending lah. Nah, alasnya itu adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sepanjang ini kan Jakarta ini sudah 10 kali ganti undang-undang. Sudah 3 orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Presiden sudah 7 dan kemarin sudah ke-8. Tapi orang Betawi itu tidak pernah diopenin, tidak pernah dianggap, tidak pernah diorangin. Dan baru ini lembaga adat dan pemajuan kebudayaan Betawi itu masuk di dalam undang-undang. Loh, jangankan kita untuk memajukan sepanjang ini, melestarikannya aja sulit. Sehingga seniman-seniman Betawi ya banyak yang mati suri akibat tidak punya pembiayaan untuk bisa terus mempertahankannya. Ini kan lama-lama nanti rusak, lama-lama hancur dan dilupakan orang. Nah ini yang kita butuhkan, terutama nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Bagaimana Betawi itu erat kaitannya dengan etika, dengan adab. Sehingga secanggih apapun kotanya, ya kita tetap berharap kota itu adalah kota yang berbudaya. Kota yang tetap mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari jati diri Indonesia. Jadi kalau kita ingin tahu Pak Yai, aktivitas keseharian masyarakat Betawi yang perlu untuk diperhatikan oleh calon gubernur lah yang berkontestasi hari ini di DKI. Aktivitas itu secara ekonomi, masyarakat Betawi itu beroperasi di area mana Pak Yai? Dan apa yang dilakukan? Kalau saya juga belum pernah baca penelitian tentang itu, tapi sejauh yang saya tahu sama seperti masyarakat lainnya itu beragam ya. Ada yang profesionalisme gitu kan, di profesi, ada yang kerja karyawan, ada juga buruh harian, ada yang dagang gitu kan. Artinya
macam-macam lah pekerjaannya sesuai dengan keahlian masing-masing. Tidak ubahnya seperti masyarakat yang lain. Kalau dulu mungkin ketika banyak sawah ya kita bilang mayoritas mereka adalah petani. Sekarang sawahnya sudah jadi pabrik, sudah jadi rumah, gitu kan. Mau tidak mau mereka harus siap untuk menghadapi perubahan gitu. Kalau masyarakat Betawi itu tidak adaptif, maka mereka akan tergilas gitu. Adaptif pun belum cukup kalau mereka juga tidak dilandasi oleh skill yang baik, sehingga nantinya mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan yang lain. Oke, terakhir Pak Yai, kenapa orang memimpikan menjadi gubernur Jakarta sebagai langit Indonesia ini? Ya tadi saya bilang karena Jakarta itu miniatur Indonesia, menjadi selain faktor ekonomi Pak Yai? Ya selain faktor ekonomi, biar bagaimanapun tadi itu Jakarta ini miniatur Indonesia. Menjadi pemimpin Jakarta berarti menjadi pemimpin Indonesia. Terutama biar bagaimanapun meskipun ada TV daerah, tetap aja mainstreamnya TV yang ada di Jakarta. Sehingga pengaruh-pengaruh tontonan yang ada, yang ditayangkan oleh masing-masing stasiun televisi itu berpengaruh juga kepada masyarakat Indonesia yang di luar Jakarta. Makanya nggak heran ketika misalnya teman-teman Papua mulai berbicara tentang dengan bahasa gue lu gitu, karena kan pengaruh itu. Jadi menjadi gubernur Jakarta, apalagi dengan segala aktivitasnya, ketika dia masuk dalam pemberitaan akan dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, berbeda dengan gubernur-gubernur wilayah lain yang mungkin hanya sebatas pada TV-TV lokal. Sesekali mungkin ada di TV nasional. Itu mungkin salah satu faktornya. Kemudian juga karena dia pusat semuanya. Ya kan, pusat jasa, pusat industri, dan ya kan pusat pemerintahan, bahkan pusat gosip kan gitu. Desas-desus Pak ya. Jadi wajar kalau kemudian menjadi gubernur Jakarta itu lebih dikenal orang ketimbang gubernur-gubernur yang lain. Oke. Panjang kali luas kali dalam berarti. Ini jadi kita sudah hampir tahu Pak Yai apa yang sebetulnya diinginkan oleh suku Betawi pada umumnya. Dan saya pikir alasan gosip-gosip di luar terkait dengan bahwa Betawi mendukung Betawi itu tidak sesederhana obrolan di ruang media sosial Pak Yai. Betul. Ada banyak alasan yang bersifatnya lebih filosofis, lebih sangat kulturil banget, yang tidak bisa didefinisikan berdasarkan hanya persoalan identitas warna, identitas etnis Pak atau suku Pak Yai. Betul. Jadi teman-teman, kita mengundang Pak Yai ini untuk berdiskusi itu bukan persoalan untuk memperjelas dukungan, tidak, tapi ingin memperjelas ide, memperjelas atau memperluas pernyataan atau keputusan. Dan hari ini teman-teman nanti bisa kita lihat bahwa dialog ini akan lebih banyak memberikan manfaat nilai yang bisa dibaca dan ditonton teman-teman terkait dengan dinamika politik lokal di DKI Jakarta.